Diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri 01 Lemo oleh Kalau Guru Penggerak Angkatan 10. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku catat guru penggerak Angkatan ke-10 tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar pada kesempatan ini akan menyampaikan pemaparan tentang penerapan budaya positif atau biasa diistilahkan dengan diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri 01 Lemo. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini bisa kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bapak Ibu sekalian kita menuju kepada materi diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kita ini terlebih dahulu kami ingin membuka fokusnya Bapak Ibu, paling tidak semangatnya pada pagi hari ini. Apakah betul kita ini merasa semangat memasuki daripada materi diseminasi ini, atau kita dalam kondisi kurang semangat? Nah, ini nanti akan kita lihat. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak, berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Kemudian kita berpasang-pasangan dulu ya. Kita berpasang-pasangan. Oke, mungkin Ibu Dari berpasangan dengan, kita ambil tempat di depan. Kita ambil tempat di depan. Ayo. Ya, kita ambil tempat di depan. Tadi berpasang-pasangan. Yang ada pasangannya, silakan maju ke depan. Ya. Silakan maju ke depan. Ya, berhadapan dengan pasangannya. Ya, berhadapan dengan pasangannya. Oke. Ya, di sini depan apa ya gitu. Oke. Nah, sekarang biasanya kita apa istilahnya itu gunting buku, gunting kertas batu ya. Kita gunting kertas batu. Ya, gunting di atas batu ya. Nah, namun kita tidak menggunakan gunting di atas batu, tetapi kita seperti ini, menggunakan 10 jari kita ini, terserah jari berapa yang kita keluarkan. Apakah kalau misalkan seperti ini kan berarti 4, kita hitung 4, kemudian dikalikan dengan berapa yang dikeluarkan oleh pasangan kita. Siapa yang cepat itulah pemenangnya untuk menghitung perkalian. Nah, ini untuk mengetes fokus kita ya. Jadi kita mau ngetes dulu perkalian dari Bapak Ibu sekalian. Oke, siap? Kalau misalkan si A, Ibu ngomong misalkan 2, 3 dikeluarkan berarti 5. Kemudian Ibu Dani 3, 5 berarti 8. 8 dikali 5 berarti 40. Gitu, ya dikali. Oke, siap? Ya. Kalau begitu jangan cari yang sulit-sulit dulu yang kecil-kecil dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil di bawah angka 5. Ya, sama-sama di bawah angka 5. Siap. 1. Ya. 1, 2, 3. Ya, langsung disebut. Nah, ya.
Ya, Anda sendiri yang itu sudah berapa? Sudah 1-0, 2-0. Oke. Lanjut lagi. 1, 2, mulai. Ya. Sudah berapa skor? Sudah berapa skor? Tidak ada masalah karena yang berteman yang ini tidak tahu ini siapa yang tercepat di antara kalian. Ya. Siapa yang tercepat di antara kalian orang berpasangan? Si A dan si B. Oke, 1, 2, mulai. Oke, terakhir. 1, 2, mulai. Oke. Nah, sekarang pasangan Kak Yogi sama Kak Astin berapa skor? Iya, oke, selesai. Pasangan Ibu Mulia, Ibu Mumu sama Bu Dani berapa? Berapa skor? Pasangan Ibu Rani sama Ibu Tina berapa skor? Ya. Oke, kalau Ibu Hasna sama Ibu Ani sama-sama. Oke, luar biasa yang dilakukan ya. Oke, bisa kembali ke tempatnya Bapak Ibu saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu trik untuk membelajarkan daripada peserta didik kita. Jadi bisa saja kita gunakan trik seperti ini ya untuk memancing animo daripada siswa-siswi kita. Aktif di depan berpasangan, mereka dilatih untuk menyelesaikan pelajaran matematikanya dengan cara seperti ini. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan kali ini adalah bagaimana antusiasme kita untuk cepat ya, berpikir cepat dalam ini, berpikir cepat dan tepat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi kita pada kesempatan ini, yakni diseminasi pemahaman budaya positif. Apa yang dimaksud diseminasi? Diseminasi adalah bagaimana pemahaman tentang sesuatu itu bisa kita jabarkan kepada seluruh komponen-komponen yang ada di suatu lembaga. Contoh misalkan di sekolah kita ini, maka budaya positif ini sangat penting untuk dijabarkan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Maka diseminasi ini sangat penting untuk kita sampaikan. Makanya pemaparan tentang materi budaya positif ini mengapa bagi calon guru penggerak sangat penting ya. Nah, kemudian bukan hanya bagi calon guru penggerak saja yang mesti memahami tentang budaya positif, tetapi bagaimana seluruh anggota atau teman-teman yang atau guru-guru dengan sejawat yang ada di sekolah juga sama-sama memahami tentang budaya positif. Ya. Nah, konsep inti budaya positifnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, yang kemudian disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, 8 hal ini yang akan kita bahas bersama pada momen pemaparan budaya positif pada kesempatan ini. Nah, bagaimana tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini digarisbawahi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud di sini apa ini sebenarnya ini berdiferensiasi? Bahwa pembelajaran sesungguhnya yang diharapkan untuk paradigma baru ini adalah berpihak kepada murid, betul-betul murid yang dijadikan sebagai sumber belajar pada kesempatan ini, ya, bukan lagi bagaimana kan kemarin kita sering mendengarkan bahwa ada guru yang aktif, kemudian pembelajaran siswa aktif, pembelajaran guru yang aktif. Tetapi dalam hal ini kita kolaborasi pembelajarannya, yakni bagaimana gurunya juga aktif, ya, siswanya juga aktif, tetapi dalam hal ini betul-betul berkebutuhan sesuai dengan bagaimana kebutuhannya murid dalam pembelajaran kita, sehingga perkembangan tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu sekalian tentang profil pelajar Pancasila? Ya, masih ya. Masih ini yang di tengah. Ini yang di tengah ya. Ini di sebelahnya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah ya profil pelajar Pancasila atau diistilahkan dengan P3 atau diistilahkan juga dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? P5 ini yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul sekali. Berarti kaitannya dengan religi ini ya Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan religi. Bagaimana peserta didik kita betul-betul memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global, ya, bagaimana dia tidak hanya sekedar takjub pada satu hal saja, akan tetapi dia secara global dia siap menerima perbedaan yang ada, ya. Kalau dulu kita istilahkan ya Bhinneka Tunggal Ika, itu sampai sekarang ini Bhinneka Tunggal Ika ini berkebinekaan global, artinya betul-betul ya, perbedaan itu kita terima, ya, perbedaan itu kita terima dan kita selalu berusaha untuk menerima daripada perbedaan. Jangan kita selalu mau mencari hal-hal yang notabene hanya ini saja yang benar, tidak boleh, ya. Harus kita melihat perspektif lain lagi. Kalau misalkan orang lain memberikan tanggapan-tanggapan yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, tetapi ada nilai positifnya, itu kenapa kita tidak terima, ya? Jangan hanya karena pendapat kita A, orang berpendapat B, C, dianggap saja B dan C ini salah, tidak, ya. Tapi kita berupaya bahwa pendapat-pendapat yang lain itu adalah benar, tergantung sudut pandang kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bergotong royong, selanjutnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini seolah-olah bahwa manusia itu atau peserta didik itu selalu harus melalui kontrol, harus dikontrol. Ini yang harus kita hilangkan juga ini paradigma kita ini. Harus kita berubah paradigma lama kita menuju ke paradigma baru, di mana bahwa terkadang ini pemahaman kita keliru bahwa ternyata ilusi guru mengontrol murid, ya. Guru harus mengontrol murid, bahwa guru itu harus menyampaikan sesuatu kepada murid bahwa kau harus begini, oh tidak boleh, ya. Kita tidak boleh mengharuskan murid tidak boleh. Kita tidak boleh mengharuskan bahwa murid itu harus melangkah ke kanan, ke kiri, ke apa, tapi kita hanya sekedar mengarahkan saja.
Jadi dalam hal ini guru tidak bisa kita kategorikan bahwasanya nanti dikontrol guru baru murid itu bisa berhasil, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, maka kita biasa, Pak dari mana kau lagi itu? Kenapa bisa seperti itu? Kau tahu tidak? Ini aku kau yang berapa datang. Ini kan terkadang kalimat-kalimat seperti itu ini Bapak Ibu sekalian, membawa peserta didik itu merasa ada rasa bersalah dalam dirinya. Jadi kita ini sebagai guru hilangkan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jangan kita senantiasa menyampaikan kepada siswa kita sehingga siswa kita itu dalam mindsetnya bersalahkan lagi. Jangan ada hal seperti itu. Apatah lagi kalau sebagai seorang penghukum, ya, kau tahu kenapa kau terlambat datang, kenapa terlambat kau lagi datang? Ini tidak boleh lagi seperti itu. Akan tetapi bagaimana nilai-nilai positif muncul dari lisan kita sebagai seorang guru. Jadi ini yang harus kita Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu sesungguhnya tidak benar, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini terkadang memang, ya, karena kita merasa guru semua serba benar. Nah, itu kan terkadang seperti itu. Karena kita lebih ada lagi istilah bahwa guru itu banyak makan asam garam, sehingga apa tuh kau itu anak-anak, kau tidak tahu, tidak mengerti apa dan sebagainya. Kau ada pengalaman. Kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu sekalian ini perlu juga untuk kita hindari. Kenapa? Karena sesungguhnya hal seperti ini yang tidak akan mendongkrak daripada keingintahuannya daripada peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi jangan juga kita mengatakan bahwasanya kalau saya kasih nasihat ini anak-anak yang baik, ya, saya selalu anjurkan anak-anak untuk berbuat baik, maka anak-anak ini akan berbuat baik, ya. Itu belum tentu juga. Lalu bagaimana sesungguhnya yang sebenarnya? Bahwa ternyata kontrol itu, anak-anak itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Kita tidak mengarahkan saja ini Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita ini mau membuat anak-anak itu baik, tapi kalau dalam dirinya anak-anak itu tidak ada keinginan untuk baik, itu susah sekali itu seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Arahkan peserta didik kita, anak-anak kita untuk bisa menerima daripada kebaikan itu. Iya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, ya, ini realitas. Kebutuhan kita sama. Jadi ini yang terjadi selama ini, ya. Kita selalu menganggap bahwa kebutuhan kita ini sama. Padahal sesungguhnya teori kontrol itu adalah kebutuhan kita itu berbeda. Tiap-tiap anak itu pasti berbeda kebutuhannya. Jadi jangan kita menganggap misalnya anak kelas 1 atau anak kelas 2 dihadapi bahwasanya ini anak kelas 2 atau anak kelas 1 sama semua ini yang diinginkan. Oh tidak. Makanya sangat penting untuk kita mencari tahu di mana letak perbedaannya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian stimulus respon. Ini yang selama ini yang terjadi. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada hal-hal, meskipun satu topik itu Bapak Ibu sekalian, meskipun satu topik yang kita berikan, contoh misalnya pelangi. Ya, pelangi. Kalau dalam benak kita pelangi itu ada berwarna-warni, warnanya adalah ini misalnya. Tetapi pasti ada yang berpandangan lain tentang pelangi itu. Jadi artinya setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi jangan kita paksakan anak-anak untuk berpikiran yang sama. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus paradigma lama ini ya. Kemudian kalau teori kontrol ya, paradigma baru ya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak-anak melakukan satu kesalahan ini menurut akal kita, itu anak-anak melakukan kesalahan. Coba tanyakan tujuannya mengapa dia seperti itu. Oh, mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin dia butuh diberikan tanggung jawab. Nah, itu sehingga anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian, sangat penting untuk kita tanyakan terlebih dahulu hal-hal yang telah dia lakukan, meskipun itu menurut aturan kelas atau keyakinan kelas itu melanggar, ya, tapi tetap kita harus menyampaikan tujuannya apa, ya, artinya dimintai. Nah, pasti ada tujuan kamu sehingga mengapa kamu seperti ini, ya kan, seperti itu. Ya, ini kaitannya lagi dengan segitiga restitusi nantinya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Oh, ternyata kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya hanya siswa itu sendiri atau guru itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak boleh ada orang lain yang bisa mengontrolnya, tidak boleh. Tetapi untuk mengarahkannya, untuk mendapatkan yang namanya istilahnya itu nasihat-nasihat, itu sangat penting untuk mendapatkan nasihat. Kenapa? Karena biasanya kontrol diri itu akan datang ketika ada nasihat-nasihat yang setia, ada informasi-informasi positif masuk. Ya, karena kalau negatif thinking selalu yang masuk, ya, pemikiran-pemikiran negatif, maka pasti kontrol dirinya juga akan negatif, memorinya juga akan negatif. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasa kan kita bujuk-bujuk anak siswa lah. Nah, pakai sepatu nak. Kenapa kok tidak pakai sepatu? Ayo pakai nak. Nah, sudah lama kita bujuk-bujuk, akhirnya pakai sepatu, pakai seperti itu ya. Nah, ini ternyata jangan kita lakukan, bahwa yang ternyata kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kalau misalnya dia tidak suka dengan pakai sepatu, kenapa? Oh, kalau begitu ya apa? Pakai sepatu. Artinya kita betul-betul jangan memaksakan kehendak kita kepada siswa. Ya, itu tergantung lagi nantinya, karena yang jelas kita akan kembali kepada restitusi nantinya kalau memangnya dia sudah kesepakatan kelas. Kemudian model berpikir, kalau dulu ada istilah model berpikir kita itu menang kalah. Kalau tidak menang pasti kalah. Kalau tidak menang pasti kalah, atau kalau tidak kalah pasti menang, seperti itu. Tapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita berpikirnya menang-menang. Artinya kita senantiasa mengangkat, berusaha juga supaya teman-teman kita atau anak-anak kita itu yang lain itu merasa menang. Ya. Contoh, kenapa sekarang itu tidak dianjurkan reward? Ya, kenapa tidak dianjurkan itu reward, penghargaan? Misalkan kalau ada yang juara 1 dikasih misalkan hadiah misalkan person, ya, secara person. Kenapa? Karena itu yang menang pasti mendapat, ya Pak, yang mendapat hadiah pasti menang, lalu yang tidak dapat hadiah pasti kalah. Itulah menang kalah namanya, menang kalah. Nah, tetapi kita berusaha agar bagaimana kalau anak-anak kita, contoh misalkan Bapak Ibu ini adalah dianggap sebagai peserta didik, ya. Saya bertanya, bla 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 bla, dijawab. Oh iya, dikasih ini seperti dikasih hadiah, seperti ini, kasih hadiah. Nah, kita pancing lagi yang lain sehingga secara keseluruhan mereka mendapatkan hadiah. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian untuk pemberian hadiah. Tetapi kalau hanya secara klasikal, lantas hanya kita kasih saja hadiah 1, 2, 3 karena juara 1, juara 2, juara 3, itu sudah tidak dianjurkan lagi
lihat seperti itu. Tetapi untuk menstimulus daripada peserta didik kita untuk bisa cakap, bisa apa, ada masalah. Yang penting secara keseluruhan. Tapi sampaikan juga, mohon maaf ini bukan berarti yang lain ini tidak bisa menjawab, tetapi hanya begini yang disediakan Bapak Ibu guru ya pada kesempatan ini, gitu. Tidak ada masalah. Tapi jangan langsung kasih tahu bahwa pagi ini hadiah ini siapa, tidak usah, jangan sampaikan. Meskipun berapa hadiah kita berikan, kita siapkan, pokok cari saja dulu. Sekalinya habis, bagaimana ini cap kumi hadiah itu akan sendirinya anak-anak itu tidak akan merasa kalah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu kurang lebihnya seperti itu yang saya pahami tentang model berpikirnya menang-menang. Jadi bagaimana anak-anak kita itu merasa menang semua di dalam kelasnya, di dalam pembelajarannya. Nah sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata dia ini disiplina yang artinya belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah ini lagi ya. Jadi disiplin positif. Jadi yang sebenarnya kita mesti tanamkan dalam diri peserta didik kita adalah disiplin positif ini Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ada disiplin positif dari dalam dirinya, itu pasti akan tumbuh kesadaran sendiri, ya. Akan tumbuh kesadarannya serta memberdayakan dirinya sendiri. Jadi meskipun tidak ada imbalan atau tidak ada ancaman atau tidak ada hukuman, tetapi dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena disiplin positif ada pada dirinya. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada disiplin positif pada dirinya, maka dia akan senantiasa berusaha malu suruh saya belajar, apa tidak ada hadiahnya guru, seperti itu. Nah disiplin positif inilah Bapak Ibu sekalian yang berusaha untuk kita bisa tanamkan kepada peserta didik kita. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi kita ini selalu berusaha ini Bapak Ibu sekalian supaya di dalam dirinya sendiri anak-anak kita itu ada disiplin positif, ya. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya ini yang kita mau tumbuhkan supaya memiliki disiplin positif. Nah selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah kalau di program belajar Pancasila di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kemudian kalau ego primary program bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian kalau keterampilan hidup di life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua nilai-nilai kebajikan ini, contoh-contoh nilai kebajikan ini Bapak Ibu sekalian yang mesti kita tanamkan pada peserta didik kita. Ya, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita juga itu harus memperhatikan juga ini kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di kebutuhan dasar manusia ini ternyata ada 5 hal komponennya Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus kita pahami bersama karena
ini ada pada diri serta diri kita juga ini. Bahwa yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, di mana kalau kita tahan hidup di sini ada makanannya, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kalau dia sudah bisa bertahan hidup, berarti persoalan ekonomi yang di sini. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bahwa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, di mana di sini ada harga diri yang ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Kemudian kebebasan, bahwa di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada juga kesenangan, bermain, humor, antusiasnya, tertawa. Bapak Ibu sekalian, ya saya duduk dulu ya, biar saya kurang stabil seperti. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada pada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ini sesungguhnya ada pada peserta didik kita ini, ya. Makanya dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, maka peserta didik kita ini akan bisa kita hadapi dengan baik, ya. Akan kita hadapi dengan baik, di mana tentu berbeda-beda ini peserta didik kita ini yang muncul di hadapan kita, ya. Mungkin ada peserta didik kita yang selalu murung, ya, selalu murung. Itu perlu ditahu dulu, ada apa, kenapa dia selalu murung. Mungkin kasihan karena ekonominya lemah, ya, dia tidak bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, merasa minder, ya. Kemudian ada juga anak-anak yang selalu ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari ibunya, karena mungkin di rumahnya tidak pernah mendapatkan rasa kasih sayang, ataukah mungkin karena di rumahnya terlalu besar kasih sayangnya orang tuanya, sehingga dia juga mau apa yang saya rasakan di rumah saya itu juga yang mestinya saya rasakan di sekolah. Ini juga yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga karena itu anak, ya, ingin selalu ingin selalu diakui, ya. Misalkan saya ini adalah, misalkan ada sesuatu yang mungkin positif ada di situ, nilai positifnya ada di situ. Kemudian itu anak dengan nilai positifnya dia mau untuk diakui, harga dirinya ada di situ. Sehingga ketika kita misalkan jatuhkan dia punya harga diri, maka tentu dia tidak akan senang lagi dengan pembelajaran yang kita berikan. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita untuk perhatikan. Ya, kemudian bagaimana dengan kemandirian, kebebasan dalam hal ini, bahwa ada juga peserta didik kita yang suka kalau diberikan pembelajaran secara mandiri, ada juga, ya. Kemudian ada juga anak-anak kita kalau dikasih tugas, dia hanya bisanya humor-humor dengan temannya, sehingga di kelompoknya hanya kenapa ini ketawa, banyak ketawa, ternyata humorisnya tinggi. Maka sesungguhnya hal-hal seperti ini bisa kita bawa kepada hal-hal yang positif juga ini Bapak Ibu sekalian. Intinya di sini kita tidak boleh langsung memarahi anak, ya. Kita tidak boleh langsung memarahi anak, tetapi kita harus lihat dulu latar belakangnya anak, mengapa anak tersebut berbuat seperti itu. Ini makanya penting untuk diperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi atau perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang
lain. Jadi, oh iya, maksudnya begini. Jadi ada dua macam ini motivasi ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada motivasi ekstrinsik, motivasi berasal dari luar diri. Kemudian ada juga motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Ya, motivasi berasal dari dalam diri. Kalau berasal dari dalam diri ya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini penting untuk disampaikan kepadanya, membiasakan kepadanya tentang disiplin positif. Nah, tetapi kalau untuk motivasi ekstrinsik, yakni dia akan berusaha untuk bagaimana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian dia juga berusaha untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi ini dua motivasi ini memang terkadang ini muncul pada setiap manusia. Ya, tetapi mana yang lebih penting untuk hadir motivasi tersebut? Yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah motivasi intrinsik, motivasi berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu sekalian tidak terencana, tiba-tiba, ini harus kita pahami dulu ya. Biasakan ada orang yang tidak dia anggap bahwa itu adalah hukuman padahal itu adalah konsekuensi. Ya. Contoh hukuman, itu hukuman tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Ya, kalau hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Itu adalah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi terencana, sebelumnya disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Pasti tidak nyaman kalau dikasih konsekuensi, pasti tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu kalau konsekuensi. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, sedikit barangkali perlu kita bedakan, terutama mungkin ini guru olahraga ya. Ini guru olahraga. Contoh begini, ada siswa terlambat, ya, ini kasus ya. Ada siswa terlambat mengikuti olahraga. Terus guru olahraga memberikan menyuruh anak yang terlambat itu untuk keliling lapangan sebanyak 5 kali. Pertanyaan saya, apakah ini hukuman atau konsekuensi ini? Ya, guru olahraga, ya, guru olahraga. Kemudian sementara mengajar di lapangan, terus ada siswa yang terlambat datang. Guru olahraga tersebut menyuruh anak yang terlambat ini, ya, keliling lapangan 5 kali atau 3 kali kan 5 kali. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ternyata bukan hukuman Bapak Ibu sekalian, dia konsekuensi. Kenapa? Karena berkaitan dengan mata pelajarannya. Iya, iya, berkaitan dengan mata pelajarannya. Jadi dia bukan hukuman, dia adalah konsekuensi. Lain halnya kalau belajar matematika terus dihukum keliling lapangan, itu baru hukuman namanya. Lari-lari, ya keliling lapangan. Jadi itu konsekuensi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dengan baik, ya, bahwa jangan memberikan hukuman, ya. Konsekuensi tidak ada masalah, tetapi itu pun dipilah-pilah juga konsekuensinya. Ya, jadi jangan tidak ada hubungannya sanksi itu dengan anak di yang sementara dilakukan, ya. Itu. Jadi ini kemarin ini kami sempat ada ketiduran di situ. Hukuman Pak, hukuman. Ternyata itu ada konsekuensi karena berkaitan dengan mata pelajaran yang dia pelajari saat itu. Ya, kita lanjut. Meskipun itu anak tetap dibuat tidak nyaman. Pemain tadi teman-temanku sudah belajar nih, misalkan dia sudah belajar tentang apa, main jari-jari, main apa, main volley misalnya kan. Oh, saya sudah belajar tidak nyaman di atas. Betul. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Kalau restitusi ya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tapi sesungguhnya kalau kita mau aman Bapak Ibu sekalian menjadi guru-guru yang hebat, kita selalu berusaha pada lingkaran restitusi. Ya, kalau kita tidak bisa keluar daripada paling tidak jangan hindarkan yang namanya hukuman. Ya, hindari yang namanya hukuman, jangan memberikan hukuman, apalagi sampai mencubit anak-anak, membuat cedera anak-anak. Jangan lagi hal seperti itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Mohon sekali, jangan lagi terjadi. Tapi konsekuensi bisa saja kita lakukan, tetapi sebisanya saja, ya sebisanya. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ada guru bertindak selaku bertindak selaku penghubung. Ya. Ciri-cirinya itu semata merah matanya. Suka marah-marah. Nah ini penghubung itu. Sedikit-sedikit marah lagi, sedikit-sedikit marah lagi. Nah itu penghubung. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ya, ini pembuat merasa bersalah juga membuat anak-anak itu selalu merasa bersalah. Ya. Kemudian ada teman, ada yang posisi kontrol guru itu bertindak sebagai teman. Ya, kemudian ada juga sebagai pemantau dan ada juga sebagai manajer. Ya, sebisanya Bapak Ibu sekalian hindari ini yang dua. Ya, sebisanya hindari ini yang dua ya, yaitu menghukum dan membuat merasa bersalah. Sesekali kita bersikaplah seperti teman. Ya, sesekali kita bersikap seperti teman dan juga sebagai pemantau. Tetapi usahakan kita selalu berada pada posisi manajer. Karena kalau kita berada pada posisi manajer, maka tadi restitusi akan kita lakukan dalam setiap pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau kita ini bersikap seperti manajer, kita akan tahu apa masalahnya daripada siswa kita. Ya, kita akan tahu, oh ternyata kebutuhan dasarnya ini anak ini seperti ini. Ketika kita bertindak sebagai manajer, kapan kita bertindak sebagai teman, sulit untuk kita memahami kebutuhan dasarnya anak. Kapan kita bertindak sebagai pemantau juga sulit untuk memahami. Tapi ketika kita menjadi manajer, ya, guru sebagai manajer, maka insya Allah kebutuhan dasar manusia ada kriterianya sendiri artinya, ya, ada kriterianya sendiri artinya itu Bapak Ibu sekalian. Oke, tapi sebisanya Bapak Ibu hindari penghukum dan membuat merasa bersalah. Iya, sekarang ada contoh kasus ini Bapak Ibu sekalian, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kasusnya. Kalau sebagai penghukum, maka konsekuensi yang diterima itu anak hormat pada bendera selama 1 jam. Itu otomatis itu sebagai penghukum. Oh tidak rakanan saya. Hormat, itu penghukum. Tetapi berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu kata-kata ini itu membuat rasa bersalah sebenarnya. Ya, berapa kali saya katakan sama kamu, ya, berapa kali saya sampaikan sama kamu, masih itu saja kau lakukan. Itu membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau bertindak sebagai teman ini seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantuin ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contohnya kata-kata bertindak sebagai teman itu Bapak Ibu ya. Ya, kalau selama dimulai itu akan bebas ya. Nanti ya. Ya, akan merasa itu anak-anak. Dia dianggap apa namanya betul-betul
betul-betul akrab ini berkumpul insan saya, merasa pasti dia akan merasa nyaman bila tidak kata-kata seperti itu. Tetapi ini kita bertindak sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Nah kemudian kalau memang tahu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu dari atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah itu kata-katanya kalau sebagai pemantau. Artinya ada solusinya di sini kalau sebagai pemantau. Ada di koperasi, kenapa kok tidak ada? Misalkan. Atau paling tidak sebagai guru misalkan itu anak-anak apa yang biasa tidak dibawa anak-anak odasi. Kalau mana itu pasti dia dikasih 5 di kelas ta. Nah itu masing-masing kelas pasti dia dikasih 5. Ini tapi ganti ya, artinya tujuannya. Ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu jadi ada solusi yang akan didapat nantinya. Tapi yang memberikan solusi itu adalah dia sendiri yang beserta diri sendiri yang melakukan. Nah itu kalau sebagai manajer. Jadi kita tidak menawarkan solusinya tidak, tapi kita bertanya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Seperti itu posisi sebagai manajer. Ini pendalamannya sebetulnya dari tadi. Ini dari persiapan. Semua. Biar kalau satu bisa sampai tapi tentunya dalam hal ini jenjang kalimat ucapan-ucapannya disesuaikan saja. Kalau kelas 1 ya tentu bahasanya lagi disesuaikan kebutuhan dasarnya anak ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Ya, membuat merasa bersalah. Ya, oke. Kemudian ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, artinya mari kita menilai ya posisi. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa ini kira-kira? Manajer, ya betul manajer. Nah kemudian ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya sebagai teman. Ini luar biasa sudah bisa ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, apa ini? Kita posisi kontrolnya sebagai apa? Pemantau ya. Iya, ya sebagai pemantau ya, sebagai pemantau. Nah, oke ya. Dan ini sangat luar biasa sekali ini. Berarti ini tadi ini sudah bermakna nih tadi ini apa yang kami sudah sampaikan ya. Nah sekarang tentang keyakinan kelas, kayaknya ini sudah momen terakhir ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi tidak ada itu keyakinan kelas mengatakan tidak. Ya. Jangan sampai ada kalimatnya keyakinan kelas tidak atau jangan, bukan. Kenapa? Karena keyakinan kelas tidak boleh muncul kalimat negatif. Kalimat yang muncul di keyakinan kelas haruslah kalimat positif. Misalkan saling menghargai, kan seperti itu, saling menghargai, saling menghormati. Jika teman berpendapat, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak. Kalau keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Jadi bukan gurunya yang membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, tetapi siswa itu yang membuat keyakinan kelas. Kalau sudah dibuat keyakinan kelasnya oleh siswa bersama gurunya, maka silakan ditempelkan supaya sama-sama mengingat keyakinan kelasnya. Kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, maka disinilah penting untuk restitusi, segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, di segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama adalah yang dihijau dulu, menstabilkan identitas. Jadi ini tahapan pertama ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Mohon maaf ini sebenarnya ini ada videonya, tapi ya maklum karena jasnya HP saya, laptop saya tidak dibawa. Ya, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang perlu kita pahami dulu ini. Pertama ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata kalau membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan langsung betul-betul langsung di kali merah. Wah, apa ini anak-anak kurang ajar sekali. Tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata kesalahan pun yang kalau kesalahan yang dibuat itu bagian daripada proses pembelajaran itu. Ya. Tidak ada satupun yang terjadi di permukaan bumi ini Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada hikmah di belakangnya. Pasti ada hikmah. Jadi makanya inilah yang kita coba untuk kita gali ya, agar bagaimana segala sesuatunya itu di dalamnya pasti ada hikmah. Nah, sehingga membuat kesalahan pun dijadikan sebagai suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kata-kata yang muncul pada menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu wajar. Wajar tidak Bapak Ibu? Wajar kan? Karena al-insan makhluk khatai wal insan ya. Manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan. Jadi berbuat salah itu wajar. Namanya kita manusia kan? Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-katanya ya. Kemudian ibu bapak juga melakukan kesalahan, melakukan itu. Ya. Itu yang kata-kata seperti itu pada saat kita restitusi anak-anak menstabilkan identitas ini yang dimunculkan. Ya. Kemudian apalagi ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, itu bagian daripada masih menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Maksudnya begini, ketika kita tanya, mungkin ada alasan kamu sehingga kamu berbuat seperti itu. Nah, bisa jadi sehingga dia bilang, bagaimana saya tidak marah, Pak? Karena di konteks saya punya pekerjaan misalkan, ya di konteks saya punya pekerjaan, lalu begini hasilnya. Maka kata-kata dari guru mengatakan harus kita besarkan itu anak-anak ya, besarkan itu anak-anak dengan cara kamu berhak merasa seperti itu. Nah, kamu berhak. Jika seandainya bapak atau ibu yang berada pada posisimu, saya juga pasti akan marah seperti itu. Nah, ini jadi kata-kata seperti itu kita ramai bersama mantan disolahkan dan ini stabilkan identitas gitu ya, disolahkan ya. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, itulah validasi tindakan yang salah. Jadi apapun kalau anak-anak yang bersalah itu kalau kita pada tahapan kedua, nah ini kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kalimatnya kalau kita sudah
validasi tindakan yang salah. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya misalkan dia itu anak tadi karena merasa diambil contekannya sehingga dia pukul meja. Yang pukul meja itu adalah yang punya jawaban. Dia pukul meja karena dia merasa marah. Kenapa diambil contekannya? Nah, sehingga guru mengatakan, saya hargai daripada apa yang kamu lakukan. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, bisa. Seandainya emosinya betul-betul meluap-luap, dia tidak tahan emosinya, mungkin dia memukul barangkali atau dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, itu kata-katanya kalau sesuatu yang benar dia lakukan, tapi justru direnggut oleh temannya. Ini kata-kata seperti ini ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bagian daripada validasi tindakan yang sah. Lalu bagaimana kalau misalkan dia malas, dia bolos, ya kan? Ada itu berbeda dengan kalimat ini. Nanti kita buatkan tersendiri nanti kata-katanya. Apa yang cocok untuk setiap kasus-kasus yang ada. Ini kalau tidak salah ini kasusnya ini adalah karena dia menyontek. Nah, ada yang menyontek, ada dia apa namanya Pak, tugasnya itu dicontek oleh temannya sehingga ya orang lain yang memulai masalah. Kita mau ceritanya bagaimana mesti kau mulai kan biasa dia memulai masalah dia memukul dia memulai. Oh iya. Terus bagaimana kita Oke, kita masuk pada tahap ketiga. Kita masuk pada tahap ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Ya, di menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, ya, dari dalam diri. Bahwa yang perlu ditanyakan adalah apa keyakinan kelas kita, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, kita apa namanya ceritanya itu kasih bentuk dulu di dalam dirinya itu anak-anak bahwa sesungguhnya ini saya salah terhadap keyakinan kelas itu, terhadap keyakinan kelas. Meskipun dia marah-marah tadi itu, kita selalu berusaha untuk bagaimana membawa dia kepada keyakinan kelas pada intinya. Ya, jadi dia ditanyakan tentang keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita, apa ya keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Ya, kemudian dia akan menjawab bahwa saya melanggar keyakinan kelas, misalkan saling menghormati misalnya, atau bertanggung jawab. Ternyata dia tidak bertanggung jawab, atau dia tidak menghormati karena dia memukul temannya, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi diminta lagi tuh. Jadi kalau kau seperti itu, nah kira-kira kamu mau menjadi manusia seperti apa nanti ke depan? Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar contoh-contoh saja ini Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depannya kita akan banyak berdiskusi ya terkait dengan satu kasus misalkan, maka kita akan berusaha untuk bagaimana mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus itu melalui segitiga diskusi. Oke. Semestinya ada yang saya tampilkan di sini yang videonya kemarin siapa ini? Videonya si Ipemi sama Yasser ya. Tapi tidak sempat saya ambil di sini karena semestinya di laptop yang satu. Ya. Nah, selanjutnya untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai kata kunci menurut Bapak Ki Hajar Dewanta,
Dewantara bahwa guru itu apa? Ibaratnya seorang petani. Guru itu ibaratnya seorang petani atau pekerja kebun atau penggarap. Ya, ibaratkan itu guru itu ibaratkan. Kemudian benih-benih itu adalah siswanya. Siswa itu adalah benih-benihnya. Siswa itu murid-murid itu adalah benih-benihnya. Ya. Kemudian lingkungan atau fasilitas-fasilitas yang ada itu adalah lahannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lahannya. Sehingga ya benih itu Bapak Ibu sekalian bagi petani, ya bagi petani dia selalu mencari bagaimana mendapatkan benih yang unggul, bibit yang unggul. Tapi terkadang juga kita mendapatkan bibit yang tidak unggul. Terkadang juga kita dapatkan bibit yang tidak unggul. Nah, sehingga dididik oleh siapa? Oleh petani. Dididik oleh guru, ya. Digarap oleh petani tadi ini, sehingga dikasih pupuk, dikasih apa dan sebagainya, sehingga tadi ini bibit tadi ini bisa tumbuh dengan baik, ya. Bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa mengeluarkan lagi buah apa namanya gabah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan gabah yang luar biasa berisinya dan sebagainya. Nah, seperti inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian bahwa siswa yang kita terima ini untuk kita didik adalah tergantung dari diri kita ini sebagai penggarapnya, sebagai petaninya, sebagai gurunya. Kalau kita sebagai guru ini ya bisa kita bawa ini bibit ini menjadi bibit yang unggul, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian menghasilkan nanti output yang luar biasa nanti ke depannya. Ya, jadi ini oleh karena itu pupuk-pupuk yang diharapkan ini adalah dari diri kita, bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif pada diri kita, menumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik pada diri kita, sehingga nantinya kita bisa mengelola siswa kita ini dengan baik dan siswa kita ini menjadi manusia-manusia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa kalau betul-betul ini yang bisa kita lakukan, dan saya kira keberhasilan daripada sekolah kita ini, keberhasilan daripada siswa-siswi kita ini tergantung kita semua yang hadir, kita semua selaku pendidik yang ada di SD Negeri 041 Lemo. Dan bagi saya, Bapak Ibu adalah orang yang sangat luar biasa dan telah mendidik dan membersamai daripada peserta didik kita ini semua yang ada di sekolah kita, sehingga anak-anak kita alhamdulillah ya sudah banyak yang diluluskan dan ya banyak dan apa namanya yang alhamdulillah tidak mengecewakan buat sekolah-sekolah yang menerimanya. Itu berarti bahwa kita ini termasuk manusia-manusia yang sadar dengan tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik. Olehnya itu semoga hal seperti ini dapat kita tumbuhkan terus-menerus secara berkelanjutan, sehingga kita ini kita bisa dapatkan imbalannya nanti pada hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Guru itu hadirin mulia, Bapak Ibu sekalian, ya. Guru itu ya jangan khawatir amalannya, ya. Guru itu tidak dikhawatirkan tentang amalannya, karena Sayyidina Ali pernah berkata, ya, barang siapa yang mengajarkan satu huruf, man arafa harfan, barang siapa yang mengajarkan satu huruf, maka dia akan mendapatkan amal jariah yang sangat luar biasa dan terus mengalir sampai dia berada di alam kuburnya. Jadi oleh karena itu, ya kita ini sudah mendidik, ya meskipun kita nanti ini sudah tidak ada, tapi karena banyaknya yang kita sudah didik ini, ya maka insya Allah amal jariah yang senantiasa mengalir dan terus mengalir di dalam kubur kita sampai nantinya kita masuk ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang terpenting lagi
bahwa pada kesempatan ini saya masih dalam kondisi kurang fit dan ya semestinya ada sesi tanya jawab, hanya karena kondisi kurang fit sehingga saya menganggap bahwa nanti pada kesempatan yang lain kita akan berkolaborasi lagi kembali terkait dengan budaya positif. Untuk ini saya serahkan kembali kepada pemandu acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.